Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grosshopper, majalah Gros Digital kembali mengundang. Sebelumnya Gros TV atau majalah Gros Digital memohon maaf atas keterlambatan siaran langsung yang sudah dijadwalkan pukul 19 karena perjalanan yang cukup agak jauh, dan di hadapan Gros TV alhamdulillah sudah hadir Bang Bro Rifki Ridwan SH MBA SPM yang lebih akrab disapa dengan Bang Bro Eki. Assalamualaikum Bang Bro Eki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, bugar dan bahagia. Ya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2023. Dan di penghujung ini, di penghujung tahun, tapi kalau bilang di penghujung tahun atau di awal tahun, karena yang sebenarnya itu di tanggal 29 Desember, sebetulnya di akhir tahun. Tapi karena informasinya disampaikan tanggal 3, jadi di awal tahun. Bang Eki, langsung aja to the point. Tanggapan sedikit dong. Kemarin sempat ya, Gros TV atau NGD bincang-bincang, mungkin Bang Eki nonton nggak? Yeah. Dengan Bang SS, kedua dengan Bang WH, dan sekarang dengan Bang Eki. Pertanyaan awalnya sama. Sedikit tanggapan Bang Eki dari yang dikenal sebagai seorang organisatoris dan pernah menjabat sebagai ketua bidang organisasi melihat surat Dirjen A. Baik, terima kasih. Dulu, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, hari ini kembali bincang-bincang santai ini menurut pendapat pribadi ya, sebenarnya topik yang disampaikan oleh Bro Mahfud ini berat ya, dan kemarin saya juga mengikuti wawancara sama Dr. Safran ya, terus terakhir kemarin saya ikuti juga wawancara Bro Mahfud dengan Prof. Widi Handoko ya, dan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tersebut luar biasa. Sepertinya lugas, tuntas, dan sangat bermakna sekali bagi saya secara pribadi. Ya, seperti itulah kondisi organisasi INI yang kita cintai ya. Nah, dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Dr. Safran dan Prof. Widi itu adalah sebagai bentuk kepeduliannya terhadap organisasi. Nah, terus berikutnya, dari judul ini ya, apakah ini lanjutan atau babak baru? Kita semua tahu lah ya, karena sudah cukup lama kita melihat situasi kondisi organisasi INI yang semakin tidak jelas ya. Dan apakah ini lanjutan? Ya tentu kalau merujuk dari surat AHU yang terakhir, surat itu sendiri yang tertanggal 29 Desember merujuk kepada surat dari PPINI ya, kalau tidak salah surat AHU itu tanggal 29 Desember, yang isinya itu kurang lebih menyadur apa yang disampaikan oleh PPINI, yang kalau tidak salah satunya itu juga bagian dari KDK ya, keputusan di luar Kongres. Nah, jadi ini bagi saya secara pribadi menjadi memprihatinkan ya, karena jelas adanya pengulur-uluran waktu yang seharusnya kalau mau dikatakan sukses dalam menjalani organisasi ini, salah satunya adalah sukses periodeisasi ya. Kenapa periodeisasi itu penting ya? Karena itulah saat dimulai kemudian periode 3 tahun di akhir ya, di tanggal 2 Mei 2022 itu, di situ menunjukkan seseorang taat ajas, taat periodisasi atau tidak. Dan kenapa saya bilang ini adalah salah satu 3 kunci seseorang sukses dalam memimpin, sukses konsolidasi organisasi, sukses program kerja organisasi, sukses periodisasi organisasi. Karena organisasi itu organ yang bergerak. Dengan taat periodisasi akan muncullah kaderisasi, gitu loh, ya kan? Dengan adanya periodisasi
ada ikatan yang membatasi seseorang itu untuk merealisasikan, menjalankan program-program kerja yang diputuskan di dalam Kongres. Ada yang bilang ya, di akhir-akhir, alah, apa sih ribut-ribut aja, udahlah terima apa adanya. Nah, kalau kita ini masih dalam bentuk kumpulan-kumpulan kecil, ya, apakah itu kumpulan arisan, gitu ya. Nah, boleh-boleh saja aturan-aturan itu sak sukanya, gitu ya. Tetapi ini adalah perkumpulan yang berbadan hukum, yang usianya itu sudah lebih dari 100 tahun, lebih tua daripada bangsa ini. Dan kemudian di dalamnya itu terdiri dari para pejabat umum, ya, para notaris yang mempunyai kemampuan, bukan kemampuan setara dengan S1, ya. Kita itu sudah setara dengan S2, gitu kan. Yang tugas rutinitas kita itu adalah membuatkan aturan bagi para pihak, ya. Salah satu misalnya yang selalu kita lakukan adalah pendirian perseroan terbatas, bahkan perubahannya, ya, perkumpulan dan lain sebagainya. Di situ akan diatur tentang apa itu perkumpulan, tujuan, ya, maksud dan tujuan itu seperti apa, ya. Nah, terus ada pembatasan tentang kewenangan, baik itu tentang periodisasi, terus organ-organ yang ada di dalamnya. Nah, INI ini perkumpulan berbadan hukum yang sudah ada, lahirnya kita 1 Juli 1908. Terus Pondaah, ya, pada tahun 58 itu sudah mendaftarkan perkumpulan INI ini ke Kementerian Kehakiman pada saat itu dan disahkan sebagai perkumpulan berbadan hukum. Nah, kita tahu kan perkumpulan berbadan hukum dan ada perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Kita ini bukan ormas, ya. Kalau ormas itu, ya, apapunlah namanya, itu didaftarkan ke Departemen Dalam Negeri, ya. Nanti akan dapat namanya SKT, ya. Kalau kita yang berbadan hukum, ya, itu di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sekarang berkaitan dengan surat yang dikeluarkan oleh AHU, kita ingin tahu apakah perkumpulan INI hasil Kongres 2019 di Makassar, organnya yang disampaikan tersebut, adakah di situ keterlibatan Kemenkumham? Misalnya pembina Menteri Hukum dan HAM. Tidak ada. Yang dipilih di dalam Kongres itu adalah Dewan Kehormatan Pusat, kemudian Ketua Umum yang diberikan kewenangan sebagai formatur tunggal untuk menyusun komposisi pengurus untuk jangka waktu 3 tahun setelah dilantik pada saat Kongres. Jadi aturan-aturan itu tentu harus menjadi pegangan bagi kita bersama, bro. Kalau nggak ada aturan-aturan yang kita pegang bersama, ya seperti di hutan belantara kita ini. Jadi hukum rimba. Iya, hukum rimba. Jadi taat ajas dengan periodisasi ini bukan sesuatu yang sederhana. Kalau cuma lewat 1 tahun, bukan, ya. Karena ini mempunyai dampak yang besar. Pertama, ya, mengeluarkan satu surat keputusan, ya, apakah pembentukan kepanitiaan untuk menyelenggarakan kegiatan atau mengeluarkan surat pencabutan surat keputusan, ya, ya kita tahulah, saya sebut saja Pengwil INI Jawa Tengah, di luar masa baktinya, di luar periodisasinya, kemudian mengeluarkan sejumlah uang untuk berbagai kegiatan. Apakah itu masuk dalam kewenangan bertindak di periodisasinya ini, ya kan? Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Terus dampak lain, akibat mundurnya Kongres dan tidak ada, ya, yang dilakukan untuk mengantisipasi, ini akibatnya tahu nggak, bro, kemana? Para pengwil pun ikut menjadi periodisasinya itu. Nah, berakhirnya dengan cara yang benar apa tidak benar? Sehingga kalau misalnya periodenya sudah berakhir pada tanggal 2 Oktober tahun 2022, nah, apakah dia masih sah bertindak berwenang sebagai ketua Pengwil, ya, sebagaimana yang diamanahkan pada saat dia terpilih di Konferwil masing-masing?